Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Natasha Andra Putri, jurusan Hukum Tata Negara dari kelas B semester 3. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas sedikit tentang hukum tata negara. Jadi apa sih hukum tata negara itu? Hukum tata negara merupakan sistem yang berkaitan dengan pola hidup, pola nilai, dan pola pikir suatu masyarakat yang berdaulat. Oleh karena itu, berbicara tentang negara selalu terkait dengan strategi masyarakat sebagai warga negara dalam mempertahankan harga diri sebagai bangsa. Secara kultural, bernegara adalah membangun pola kehidupan yang dijaga oleh kekuatan konstitusional dan berkedaulatan penuh yang diakui oleh negara lainnya. Indonesia sebagai bangsa dan negara telah menetapkan jati dirinya melalui sejarah perjuangan dan pembentukan kedaulatan melalui kekuasaan monarki dan raja-raja yang karistik, seperti Tarumanegara dan Negara Kertagama. Setelah Indonesia merdeka dan memproklamirkan diri sebagai negara republik, maka konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dan sumber hukum yang paling ideal untuk tegaknya penyelenggaraan negara. Jadi, bagaimana strategi penyelenggaraan suatu negara dan mengapa memerlukan penataan yang sinergis di antara semua perundang-undangan yang berlaku? Jawabannya terdapat dalam hukum tata negara, yaitu seperangkat peraturan dan berbagai ketentuan dalam mengurus dan menyelenggarakan negara. Hukum tata negara merupakan pedoman atau tolak ukur bernegara yang benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum tata negara juga adalah cabang hukum yang mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara pemerintah dalam suatu negara. Hukum tata negara atau hukum negara dipakai dalam arti luas dan arti sempit. Hukum negara dalam arti luas meliputi hukum administrasi, sedangkan hukum negara dalam arti sempit menunjukkan orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintah dan batas-batas kekuasaannya. Hukum tata negara mencakup berbagai aspek, termasuk konstitusi, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, sistem politik, hak dan kewajiban warga negara, serta perlindungan hukum terhadap warga negara. Adapun sumber hukum tata negara dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum material. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang menentukan bentuk dan prosedur pengambilan hukum seperti intuisi, peraturan perundang-undangan oleh hukum adat negara, dan doktrin. Sedangkan sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan kaidah hukum tata negara seperti Pancasila, dasar, dan pandangan negara. Sebagai landasan yang mengatur hajat hidup banyak orang dan urusan, hukum tata negara didasari oleh beberapa hal. Yang pertama, asas Pancasila. Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi dalam hal ini, di mana pembentukan Undang-Undang Dasar sendiri harus senada dengan kelima butir Pancasila. Berdasarkan kelima sila, nilai-nilai yang terkandung secara garis besar meliputi yang pertama, asas ketuhanan yang Maha Esa, asas perikemanusiaan, asas kebangsaan, asas kedaulatan rakyat, serta asas keadilan. Yang kedua ada asas kedaulatan rakyat. Pada dasarnya, kekuasaan tertinggi dalam negeri ada pada tangan rakyat. Namun, dalam pelaksanaannya diwakilkan oleh MPR. MPR sendiri membagikan tugas lagi kepada badan-badan di bawahnya, di mana semua harus patuh pada ketetapan hukum ini. Asas yang ketiga adalah asas negara hukum. Sebuah negara dimanapun harus berdiri berlandaskan hukum untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat. Seyogyanya, wakil rakyat takut dan menjalankan amanah secara baik demi terlaksanakannya kesejahteraan seluruh lapisan dan kalangan masyarakat tanah air. Asas keempat adalah asas pembagian kekuasaan. Pemisah kekuasaan dimaksudkan supaya kerja para wakil rakyat lebih fokus, sehingga tujuan semakin cepat tercapai. Contohnya di Indonesia ada 3 kekuasaan utama, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Semuanya memiliki tugas serta tanggung jawabnya sendiri. Asas yang terakhir adalah asas negara kesatuan. Asas ini dimanfaatkan untuk mempersatukan banyak orang dalam satu tujuan dengan pedoman Undang-Undang Dasar 1945.
Asas terakhir pembentuk hukum ini berperan penting dalam menciptakan persatuan serta kesatuan seluruh rakyat Indonesia. Kelima asas tersebut menjadi dasar dibentuknya hukum tata negara dan menjadi sebab kenapa kebijakan di setiap negara berbeda. Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi, kemudian turun penjabaran peraturan di dalam Kitab Undang-Undang Dasar 1945. Baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai hukum tata negara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.